munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Al-Madinah Mutiara Sunnah yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi yang penuh dengan kesejukan, dan insyaallah mudah-mudahan penuh dengan rahmat Allah taala, kita semuanya merasakan bagaimana indahnya pagi ini berada di antara halaman Masjid Nabawi, yang insyaallah dalam kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan atau juga mengambil faedah ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzuna, guru kita semua, yang mana dalam perjalanan umrah kita kali ini kita ditemani oleh beliau, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Hadi hafidhallahu ta'ala. Insyaallah dalam kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan mendapatkan juga mengambil faedah ilmu dari apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena kajian pagi kita ini, atau kita sebut dengan kajian duha ini, waktunya singkat, maka langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Hadi untuk memberikan faedah ilmu, dan mudah-mudahan dari program yang kita buat ini atau jadwal-jadwal sebagaimana kajian-kajian di pagi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan para jamaah dari Al-Madinah Mutiara Sunnah. Kepada Al-Ustadz, silakan. Alhamdulillah ya. Yang luas dan para terima amal kita dan mengumpulkan. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita bareng jalankan ya dan saya akan mengambil tema pelajaran indah dari ibadah dan
ada beberapa hal yang disampaikan. Pelajaran yang pertama berkaitan dengan perjalanan pada umrah kita adalah bahwa perjalanan umrah kita ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya ilmu. Yang mana kita tahu sejak pemberangkatan sampai hari ini dan hari karena pemahaman yang dilakukan Allah anak semua sholat pada Nabi Ibrahim belajarnya itu pula pada orang. Jadi menunjukkan kepada kita ilmu merupakan fondasi segala kebaikan. Dan itu yang disampaikan oleh rahimahullah taala asbabul khair. Fondasi segala kebaikan adalah ilmu. Dan seorang muslim ketika belajar ilmu, yang pertama mempelajari ilmu yang sudah pernah dipelajari. Jangan lupa mempelajari ilmu yang sudah dipelajari itu penting. Ibaratnya kalau seorang pedagang, orang yang murojaah belajar kembali yang sudah dipelajari itu ibarat mempertahankan modal. Tapi seorang ketika berdagang tidak hanya mempertahankan modalnya, tapi mengharapkan ada tambahan. Maka yang kedua, kita perlu nambah ilmu. Pelajari pelajaran akidah supaya bertambah kita. Pelajari ilmu tentang salah ibadah kita, sholat kita, itu pula muamalah dan seterusnya. Maka ketika kita berangkat ibadah umroh membutuhkan ilmu, hendaknya ini menjadi renungan bagi kita bahwa setelah umroh dari ilmu tidak berhenti, tapi perlu kita lanjutkan. Bahkan hendaknya ada dalam diri kita program setiap harinya ada tambahan. Di antara nasihat para ulama adalah jangan sampai matahari terbit dari timur kemudian tenggelam ke barat kecuali harus ada tambahan. Karena kehidupan kita senantiasa butuh ilmu agama. Bahkan kalau dibandingkan dengan dunia umum itu dibutuhkan saat-saat tertentu. Tapi kalau ilmu agama dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat tidur pun membutuhkan ilmu. Supaya apa? Semua jalan sesuai dengan Allah dan Rasulnya dan semua memberikan pahala bagi kita semua. Kemudian pelajaran yang kedua, Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Dalam perjalanan kita ini, kita menyadari bahwasanya ibadah umrah mengingatkan kepada kita akan pentingnya ijabah, memenuhi panggilan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Jadi kenapa kita datang ke tempat ini? Yang lain adalah karena memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah Allah, ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam talbiyah kita apa yang kita ucapkan ketika nanti kita umrah, jalankan setelah ihram kemudian menuju tanah haram, maka labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilan. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Dan seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk menyambut panggilan Allah. Menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul tad'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian pada perkara yang memberikan kehidupan bagi. Maka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu memberikan kehidupan hati kita, memberikan kehidupan jiwa kita, yang menjadikan hati kita hidup, jiwa kita hidup, sehingga menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dua contoh bagaimana para sahabat dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama adalah berkaitan dengan ayat pengharaman khamar. Bagaimana ketika kita tahu
bahasa Arab dahulu sebelum datangnya Islam, namanya minum minuman keras menjadi hal yang biasa. Mereka sampai Ummul Aisyah mengatakan, kalau seandainya pertama kali turun ayat tentang larangan minum khamr, mereka akan mengatakan, la natrus, tidak meninggalkan salat. Karena bagaimana saking mengakarnya minuman khamr. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya turunkan ayat tentang pengharam minum khamr secara bertahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr. Katakan Muhammad, dalamnya ada dosa, tapi dalamnya ada manfaat. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaat. Saat itu belum ada kejelasan tentang pengharam dan belum ada. Tapi para sahabat, mereka ketika turun ayat ini, mereka mengatakan Allah bayyana baina jelasan terasa hal ada mudaratnya ini dengan dampak yang banyak dalam hidup. Sehingga turun ayat yang kedua tentang pengharam khamr ini, yang mana Allah berfirman, wala taqrabus shalah bersempit. Jangan mendekati sholat saat kalian masih mabuk. Berarti disempitkan waktu. Mereka kalau minum khamr tidak mendekati sholat, tapi jauh dari waktu sholat, sehingga saat sholat tidak mengalami kemabukan. Kamu mengatakan Allah turun ayat ketiga, yang mana di dalamnya mengandung pengharam secara mutlak. Innamal khamru wal maisir dan seterusnya sampai ujung ayat fasitani wal antum muntahun. Apakah kamu berhenti? Bagaimana sikap para sahabat ketika turun ayat ini? Semua mereka mengatakan intahaina, berhenti dapat. Langsung. Cuman cepatnya mereka menyambut sebelum Allah Subhanahu wa taala. Yang ajib, yang istimewa lagi adalah saat itu sebagian para sahabat lagi minum sudah di hadapannya, sebagian sudah megang gini karena belum haram, namanya belum haram kan. Ternyata ada panggilan, dengar mereka, ketahuilah kamu telah diharamkan. Ya turunnya ayat, maka mereka mengatakan kepada Anas ini. Tatkala Anas mendengar suara itu mendekat, ternyata ada panggilan, kamu telah diharamkan. Langsung balik kepada para sahabat yang sudah di hadapannya. Kemudian ada berita diharamkan. Apa kata mereka? Intahaina. Kalau itu kita, pasti yang dipikirkan adalah bagaimana ini barang masih banyak. Apakah dimanfaatkan? Bagaimana nanti kerugiannya? Itu luar biasa. Yang kedua, mungkin kita mengatakan terakhir. Ternyata mereka tidak ada larangan. Contoh yang luar biasa dari para sahabat tidak ketinggalan para wanita muslimah berkaitan dengan turunnya ayat tentang busana muslimah yang syar'i. Sampai Ummul Mukminin mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah taala turun ayat waliyadribna bi khumurihinna ala junubihin, perintah untuk menggunakan busana muslimah yang syar'i. Yadhabna ila murubihin, mereka mengambil kain mereka dan mereka gunakan untuk busana muslimah yang syar'i. Alat-alat tidak ada ketinggalan antara wanita sahabiat terkait dengan ayat yang mulia ini. Karena mereka menyadari ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan kemuliaan dan selama dipakai itu akan memberikan pahala. Kan enak. Tidak terikat dengan waktu dan tempat, selama dipakai gunakan pakaian tersebut di hadapan orang-orang non mahram, maka itu akan memberikan pahala para sahabat dan sahabiat. Mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua. Kita
mengucapkan dalam talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik. Ini berikan syarat kepada kita agar menjadi para hamba Allah yang berusaha semaksimal mungkin ketika ada berita dari Allah dan Rasulnya kita ikut. Berkaitan dengan perintah berusaha untuk menjalankan pertama yang wajib, kemudian akan yang sunnah. Ketika ada larangan, kita berjuang untuk meninggalkan yang haram apabila mampu, tambah dengan meninggalkan yang haram. Dan itu ciri orang-orang yang terdepan dalam kebaikan yang dijamin oleh Nabi SAW akan menunjukkan amal, adab dan apa sah tauhidnya, akidahnya, membuahkan amal yang wajib tambah dengan yang sunnah. Kemudian tauhidnya dan akidahnya membuahkan amal, meninggalkan amal yang haram tambah dengan meninggalkan perbuatan yang hukumnya adalah makruh, dan ini adalah tingkat walian yang paling tinggi. Dan ini ciri-ciri disebutkan Nabi SAW tentang orang-orang yang berkata apa? Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, para jamaah Allah, pelajaran yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan dalam perjalanan kita adalah bahwa ibadah umrah mengajarkan kepada kita bahwa semua ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan perbuatan. Tidak boleh dicampuri dengan perbuatan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam talbiyah kita akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita akan mengatakan aku penuhi panggilan ya Allah. Aku penuhi panggilan ya Allah. Yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita telah mengikrarkan tidak ada sekutu. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah. Karena itu dosa yang paling besar. Karena menyekutukan Allah ini bisa merusak semua amal manusia. Oleh karena Allah berfirman, lain asyrakta ayatan amal. Apabila Muhammad berbuat kesyirikan, amalanmu akan hapus. Wala takunanna minal khasirin, karena hapus amalannya akan menjadi orang-orang yang. Oleh karena itu, sebagaimana kewajiban yang paling wajib, kebaikan yang paling baik adalah tauhid, maka perbuatan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling besar adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengikrarkan, dan Allah berfirman, wa idh bawwa'na Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim alaihissalam tatkala menaruh Ibrahim di Mekah, Allah tusyrik bi syai', agar tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Allah tidak boleh disekutukan dengan para malaikat. Karena malaikat makhluk mulia, tapi mereka hamba Allah. Allah tidak boleh disekutukan dengan para nabi. Walaupun para nabi adalah makhluk Allah mulia, pilihan Allah, tapi mereka tetap hamba. Hamba dan Rasulnya. Hamba berarti tidak boleh disembah. Rasul berarti tidak boleh didustakan. Hamba berarti menghambakan kepada Allah. Rasul berarti harus iman dari salahnya. Dan itu syahadat kita. Abdun la yuqat wa rasul la yuqat. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW adalah la taj'al qabri watanan yuqat. Ya Allah, jangan jadikan kuburan berhala. Maka ketika doa itu ibadah, maka tidak boleh kita hanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengijabi doanya. Oleh karena itu, kalau panjenengan periksa ayat-ayat tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah, pasti jawabannya kul, katakanlah. Seperti tadi, yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul, katakanlah. Yas'alunaka anil ahillah, kul, katakanlah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil mahid, kul, semua kul, jawablah. Aku untuk Allah berfirman, wa idza sa'ala ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, apakah ada jawaban kul, katakanlah Muhammad, tidak. Langsung apa jawaban? Fa'inni. Allah tidak mengatakan kul, tapi apa? Fa'inni. Allah sendiri yang jawab.
aku akan dekat. Apa artinya? Jadi buka atau tidak aku akan mengijab orang-orang yang berdoa. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Allah mengijab doa, Allah mendengar doanya para hamba, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta kepada Allah. Tidak sa'alta bismillah wa idza sta'anta bismillah. Apabila minta pertolongan dengan ibadah kepada Allah semata, begitu pula doa, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini hendaknya menjadi perhatian. Kewajiban paling baik, bukan paling besar adalah dirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu paling membahayakan amal. Maka perlu kita jaga amal. Kemudian yang keempat, masyarakat muslim rahimahullah, bahwasanya ibadah umroh mengajarkan kepada kita yaitu dalam mencari berkah harus dengan cara yang syar'i. Dengan cara apa itu berkah? Berkah itu artinya kasratul khairi wa subuh. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang pulang. Allah memberikan keimanan kepada kita, kebaikan kepada kita hilang, tidak Allah campur. Maka itu berkah. Kasratul khairi wa subuh. Dari kata birkah. Birkah itu kolam. Kolam itu airnya banyak dan airnya tidak ngalir ya, netep. Atau minal buruk. Jamal kalau longgo, unta itu mancep. Berarti berkah artinya kebaikan banyak dan kebaikan pulang. Maka ketika kita minta barokah kepada Allah, berarti minta kebaikan yang banyak dan minta kebaikan pulang, tidak jatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan berkah jangan lupa dua. Yang pertama adalah bahwasanya syariat telah menetapkan ini ada sesuatu yang barokah. Ada berkah. Ini yang pertama. Ada dalilnya adalah Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah cara mendapatkan berkah harus dengan cara yang syar'i. Contoh, masjid secara umum adalah mubarak berkah oleh Allah. Terutama Masjid Nabawi adalah mubarak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan barokah dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Apakah dengan mengambil lantai-lantainya? Apakah kemudian mengambil tanahnya? Atau nanti kita ambil keramiknya? Atau kita gosokkan kain-kain kita di Masjid Nabawi di dindingnya? Tidak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Cara mendapatkan berkah dengan cara sholat di dalamnya. Dengan cara sholat di dalamnya. Apa berkahnya? Akan mendapatkan pahala yang banyak yang dipakai. Berkah, kebaikan yang banyak dan langsung. Dengan cara belajar ilmu di dalamnya. Menyalakan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah. Baca Quran, zikir kepada Allah, doa. Maka barokah. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Ketika disebutkan ini adalah berbarokah, ada nasnya. Maka ingat yang kedua, cara mendapatkannya adalah dengan cara yang satu. Dengan cara yang satu. Maka kita ingat bagaimana sahabat Umar bin Khattab. Beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah. Kemudian mencium Hajar Aswad. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Inni ya'lamu annaka hajarun. Aku tahu engkau adalah batu. Apa artinya? Apakah kemudian kita pahami Umar mengajak bicara batu? Tidak. Maksudnya adalah apa? Mengajari manusia. Makanya dikeraskan suaranya supaya manusia tahu. Innaka hajar. La tanfa'u wa la tadur. Engkau tidak memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan mudarat. Padahal tersebut batu turunkan dari surga. Gaul putih bersih menjadi berubah dari hitam karena dosa-dosa manusia. Kalau Hajar Aswad, batu yang mulia yang turun dari surga, itu tidak mendatangkan manfaat atau mudarat, lalu bagaimana dengan batu-batu yang lainnya?
yang diyakini didapat gorot, ini menyebabkan seorang sembuh, ini menyebabkan terhindar dari wabah, dan seterusnya, ditaruh di mobil, ditaruh di rumah, ya, ditaruh di toko, dan lain sebagainya, maka hendaknya kita ingat ajar aswad saja, jelas kalau sahabat berkata, latan walakan dan memberikan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbilu maqabratu. Kalau bukan seandainya aku melihat Rasulullah mencium hajar aswad ketika tawaf, aku tidak akan mencium hajar aswad ketika tawaf. Berarti murni tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mendapatkan berkah dari hajar aswad ini? Dengan cara tawaf ke Ka'bah. Kemudian apa? Dengan cara mengikuti sunnah Nabi, sekedar menyentuh kalau tawaf dan menciumnya kalau mampu. Tapi kondisi saat ini hukumnya adalah padat, maka dengan cara isyarat. Dengan cara isyarat. Apa barokahnya? Barokahnya adalah mendapatkan pahala dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua kebaikan Rasulullah sudah mendahului dan sudah mengajarkan. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang paling terdepan dan paling semangat dalam kebaikan. Maka jangan sampai kita merasa lebih baik daripada mereka sehingga melampaui batas. Kerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, betul. Yang kelima, dalam perjalanan kisah ini mengajarkan kepada kita yaitu amal yang mulia, yaitu ziarah kubur. Bagaimana cara ziarah kubur yang satu? Bagaimana ziarah kubur yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya, dan dalam doa itu ada syariat bagaimana cara berziarah. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim wal mukminin wa inna insyaallah bikum lalaikun Allah li wa lakum al-afiyah atau lana wa lakum al-afiyah. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni dari kaum muslimin dan muslimat. Wa inna insyaallah bikum lalaikun, sungguh aku akan mencuri kalian. Kemudian apa akhirnya? Aku berdoa li wa lakum, untukku dan untuk kalian, yaitu al-afiyah, selamat. Ingat, dalam doa ini yang pertama mengandung faedah satu, ini doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika ziarah datang mengucapkan doa tadi, salam kepada mereka dengan meresapi maknanya, selesai pulang. Tidak perlu ditambah dengan hal-hal yang lain. Di dalamnya ada dua tujuan. Yang pertama adalah mengingatkan diri kita. Ingatkan apa? Akan kematian manusia semakin meninggal. Ya wa inna insyaallah bikum lalaikun. Kami tunggu akan usul kalian. Gak ono sing kelewatan. Ada kelewatan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan meninggal. Kemudian yang kedua adalah mendoakan diri kita dan mendoakan ahli kubur. Berarti tujuan ziarah kubur satu adalah mengingatkan diri kita dengan kematian supaya semangat aman. Yang kedua adalah untuk mendoakan diri kita dan untuk menghuni. Maka ziarah jangan sampai kemudian kembali. Yang syariatnya adalah mendoakan mereka, lalu ternyata terkadang terus seorang minta-minta doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia karena doa ibadah, maka hanya Allah Subhanahu. Kemudian yang keenam, masyarakat muslim, pelajaran penting yang kita ambil dari perjalanan ibadah adalah bahwa ibadah umroh ini mengingatkan kita akan kemuliaan Islam. Bahwa Islam adalah agama yang terjaga. Agama yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dari Allah melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita saksikan. Syahidnya ada. Bukan cerita, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang di Madinah. Dan kuburannya
ada para sahabat penolong dakwah beliau adalah Ali. Maka ini menunjukkan kepada kita yang pertama kebenaran Islam. Yang kedua kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menunjukkan agama ini senantiasa akan dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah, dan berarti Islam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sebagian daerah Islam kaum muslim menyusut, tapi di lain tempat akan berkembang. Nah, intinya orang-orang yang berpegang dengan agama Islam ada. Dan hendaknya seorang muslim bahagia dengan Islam dan bahagia tentang masa depan Islam. Islam akan berkembang, akan tersebar, akan masuk ke setiap daerah dari timur sampai barat. Sebagaimana dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan masuk pada tiap rumah. Maka seorang muslim bangga dengan Islam. Sahabat tetap dahulu mengatakan apa? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam wa idza tabayyana al-izzata bi ghairi adalanallah. Kami kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Maka siapa mencari kemuliaan dari selain Islam, maka hendaknya kita bangga dengan akidah Islam, bangga dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, dengan muamalah dan akhlak yang Islam, dan kita bersuara untuk belajar dan kemudian mengamalkan bagaimana tentang ajaran Islam. Kemudian, masyarakat muslimin rahmatullah, yang ke berapa? Berapa? Yang ke-8. Itu ke-8. Yang ke-7. Bahwasanya perjalanan umrah kita ini mengajarkan kepada kita yaitu bagaimana nikmatnya ukhuwah Islam. Kita lihat dalam tempat ini berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, suku, negeri kumpul satu tempat, tidak ada yang merasa lebih di antara yang lain. Sholatnya satu shaf. Siapa yang datang dahulu dia berhak untuk datang ke sholat. Walaupun dia adalah seorang yang terbelakang pendidikannya, atau orang yang berwarna kulit hitam atau kulit yang lainnya. Siapapun orang yang datang belakangan, walaupun dia nasabnya tinggi, maka tempatnya di mana? Di belakang, tidak dibeda-bedakan. Dan ini seperti sabda Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyad ala asfil taqwa. Arab tidak lebih daripada ajamnya, warna kulit putih tidak lebih daripada kulit hitam, kecuali apa? Dan ini salah satu kemuliaan Islam. Oleh karena itu, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambar-gambar kalian, tinggi, pendek, putih, enggak putih, gemuk, tidak gemuk. Itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah juga tidak melihat harta-harta kalian. Berapa banyak? Walakin akan tapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan amal-amal. Berarti yang Allah lihat apa? Yang pertama, hati-hati. Maka kita berusaha koreksi dan bersihkan hati. Yang kedua adalah perhatian dengan amal-amal dan amal-amal kita. Karena amal kita baik, amal kita benar, sesuai tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umroh ini juga mengajarkan kepada kita apa? Agar kita dalam amal-amal ibadah mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan manasik, "Khudhu anni manasik." Ambillah dariku cara haji kalian, cara umroh kalian. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam masalah manasik, dalam masalah wudu pun sama. Mantawatu anak wudu ya. Siapa berwudu seperti wuduku ini akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam masalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat bagaimana melihat aku salat. Berarti dalam ibadah kita perlu mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita penting daripada ibadah umroh kita, umroh bagaimana supaya seperti contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar tentang fikihnya. Apa tujuannya? Supaya sesuai tuntunan. Dan kalau amal kita sesuai tuntunan, amal kita insya Allah akan menjadi amal yang makbulan, amal terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap pagi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa, dan jangan lupa doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan.
kemudian Allah akan bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Kenapa Rasul mengurutkan ilmu yang bermanfaat dahulu, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian amal yang diterima? Karena ilmu ini asas. Seorang tahu ini halal, ini tidak dengan apa? Ilmu. Seorang ini tahu amal ini tuntunan atau tidak dengan cara apa? Dengan cara ini. Oleh karena itu, jangan pernah lupa masalah belajar ilmu dan bagaimana agar amal kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita ilmu bermanfaat. Dan semoga ibadah kita ini memberikan pahala yang luar biasa, memberikan pahala haji, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima doa-doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua. Amin. Khairan. Ini dapat saya sampaikan. Maaf. Bahwa dakwah kita. Sulit ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Bapak ada yang jawab. Belum. Nah, mau nanya sederhana Ustaz. Kalau sholat tarawih itu kalian kan cepat di antara takbir sama kita ya. Dia nggak pakai doa kita. Apakah saya menanyakan langsung takbir kayaknya sangat sekali dengan Fatihah. Ya, kita apakah ada atau tidak? Betul, sabar. Kaitan dengan doa kita dalam sholat wajib, adalah jadi dalam sholat itu ada rukun, ada wajibat, ada sunnah. Sunnah itu apabila tidak dikerjakan tidak boleh. Dan wallahu taala alam, kemungkinan al-imam adalah ingin saya sholat ini tidak terlalu, dan memang hukumnya adalah sunnah, makanya beliau sepertinya tidak membaca kecuali di awal. Berikutnya tidak kita bal kita tapi langsung ya terserap Kan ada tambahan? Sudah ada? Sudah ada tambahan? Yang lain mungkin? Cukup nggih? Ya sudah. Baik, kalau tidak ada berdasarkan itu tidak ada pertanyaan. Saya tadi ada pertanyaan, jadi pertanyaan itu teman kita perjalanan pada Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون